Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solih Rangkuti SPD. Sebagai guru akidah akhlak di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Nurul Huda Bangai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja pada siswa kelas 10 dengan materi menjenguk orang sakit sebagai cerminan dari sikap peduli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, bagaimana cara kalian anak? Baik. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa. Pada siapa kita berdoa? Karena doa itu adalah senjata orang yang beriman. Untuk itu, mari sama-sama kita berdoa. Doa dimulai. Sebelum kita mulai kegiatan belajar kita pada hari ini, Bapak akan melaksanakan terlebih dahulu. Abdullah Soleh Majid, Abdul Tua Sregar, Askauda, Zona Satria Ramadan. Baiklah anak, pada hari ini materi pelajaran kita adalah adab menjenguk orang sebagai cerminan dari sikap peduli. Apakah di antara kalian itu pernah sakit anak? Lalu apakah ada yang menjenguk kalian? Alhamdulillah. Pada materi ini kita nanti akan mempelajari bagaimana apa dalilnya, adat-adatnya, hikmahnya. Maka dalam materi ini nanti akan kita tuntaskan. Menyanyikan profil pelajar rahmatan lil alamin. Anak-anak agar supaya mengambil tempat, agar supaya berdiri. Kita nyanyikan profil pelajar rahmatan lil alamin.
menjelaskan pentingnya menjenguk orang sakit sebagai wujud sikap peduli dan implementasi ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, coba ada Amir. Coba baca Amir. Kedua, mengidentifikasi dari Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan anjuran menjenguk orang sakit. Oke, terima kasih buat Amir. Dia baru. Sakit. Dari sakit ringan sampai yang paling berat. Bukan misalnya Nabi Ibrahim Al-Quran 26 ayat 80 dibikinnya Nabi Ibrahim ketika mengatakan bahwa Nabi bahwa Yesus. Saya sedang merasakan sakit, saya yakin pasti Allah sembuhkan. Ini kalimat ringan, tapi secara psikologi itu tajam dan itu mengakibat penyembuhan. Jadi kalau Anda sedang merasakan sakit, maka dipakai ini pikirnya Nabi Ibrahim untuk menguatkan pada diri kita. Seberat apapun penyakitnya, jangan pesimis. Karena Nabi pun mengatakan setiap penyakit itu pasti ada obatnya kecuali kematian. Maka kalau diuji dengan penyakit apapun, hal pertama yang disampaikan, dikuatkan dalam diri kita, keadaan Allah pasti sembuhkan. Allah pasti sembuhkan. Nah, energi yang kita hasilkan lewat kata-kata itu, yang kita kuatkan pada diri kita, itu akan terangsang bagian tubuh kita untuk mempercepat penyembuhan. Ya, yang nggak bisa kita cegah itu kematian. Ya, karena mau itu nggak akan pilih-pilih, dia akan dia. Sakitnya parah, belum tentu. Anak-anak, berikut ini adalah dalil tentang bahwa dalam hidup ini ada sehat, ada sakit. Sebagaimana di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Wa idza maridtu fa huwa yashfi. Apabila saya sakit, maka Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kesembuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan. Maka inilah dalil pelajaran kita pada hari ini yang bersumber dari Al-Quran. Kalau dalil yang tadi bersumber dari Al-Quran, maka ini adalah yang berdalil yang bersumber dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi yang berbunyi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqiyahu fasallim. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah. Wa idza 'atasa fahamidallah. Wa idza marida fa'udhu. Wa idza mata fattabi'hu. Maka konteks yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini adalah pada kalimat berikut. Wa idza marid fa idza wa idza maridu fa'udhu. Kalau ada temanmu, kalau ada keluargamu yang sakit, maka kunjungilah dia. Maka kunjungilah dia. Tadi bagaimana? Silakan diisi nama kelompoknya. Ya, silakan buka Google Drive. Google Drive yang bisa bagikan. Berikan ya, bentuk print boleh dilihat dari akses diakses dari internet. Dan dibuka linknya, itu materinya. Ini materinya ada di buku siswa, bisa di buku siswa. Di PPT PowerPoint ada. Silakan dikerjakan ya anak-anak. Di link namanya di PPT di PowerPoint. Bagaimana anak-anak yang semangat, disiplin yang semangat? Oke, untuk karena ini bertepatan di hari Sabtu, kita pakaiannya pakaian pramuka. Kita tepuk pramuka dulu. Siap tepuk pramuka? Siap.
kasih anak-anak. Silakan lanjutkan diskusinya. Membacakan hasil diskusi kelompok yang sudah kita bagi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan perwakilan 3 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok wali yang ketua adalah Rifaldi Siregar, Taris Guntur Hadidiah Sibuan, anggota Rival Sibuan, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang dalil menjenguk orang sakit. Kami mengambil dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim 'alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansahhu. Wa idza 'atasa fahamdallaha fasammihu. Wa idza marida fa'udhu wa idza mata fatba'hu. Rawahul Muslim. Yang artinya jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam. Jika ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Jika ia meminta nasihat maka berilah ia nasihat. Jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah ia dengan yarhamullah. Jika ia sakit maka jenguklah. Jika ia meninggal dunia maka kirimlah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Baik, kita coba. Sekian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Soleha, Ketua Ketua Sibuan, Sekretaris Ketua Berharap, anggota Nuraulia, Eskaulia, Apidah. Menerangkan kesembuhan orang yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adil barsha isfa'uta safari la syafa'an ila syafa'uta la yadulu safa'u. Ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkau yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak kami lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, pada hari ini kita sudah mempelajari tentang menjenguk orang yang sakit sebagai cerminan dari sikap peduli. Begitu terlihat sekali semangat anak-anak sekalian dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan ke depan lebih semangat lagi, lebih fokus lagi, dan belajarnya lebih bisa tingkatkan lagi. Adapun materi kita yang akan datang adalah berhubungan dengan perilaku tercela. Perilaku tercela. Inilah materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang menjenguk orang yang sakit beserta adat-adatnya. Kita mengucapkan hamdalah. Atas perhatiannya, Bapak Heli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.